Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua bisa melaksanakan yaitu kewajiban kita, yaitu melaksanakan puasa wajib Ramadan. Dan harapan kita mudah-mudahan amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, di sini kami akan menyampaikan beberapa hal yang membatalkan adanya puasa Ramadan. Yang pertama, kita tahu bahwasanya puasa Ramadan itu adalah suatu kewajiban umat Islam. Dan ibadah di mana Ramadan itu adalah ibadah-ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita melewatkan bulan suci ini dengan tidak melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita jauhi agar puasa Ramadan kita bisa berjalan lancar dan insya Allah akan diterima oleh Allah. Yang pertama, di dalam puasa Ramadan itu seseorang harus menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bahkan tidak hanya lapar dan haus saja, banyak sekali kita harus menahan hawa nafsu, cara cara meninggalkan cara-cara yang tidak baik. Nah itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja sih yang akan membatalkan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu makan minum dengan sengaja. Jadi di dalam Ramadan itu ketika kita makan dan minum dengan sengaja akan membatalkan puasa. Tetapi ketika kita tidak sengaja makan dan minum, maka itu boleh dilanjut dan insya Allah puasa kita tidak batal. Dengan catatan itu tidak disengaja. Tapi kalau kita seumpamanya berpura-pura lupa, pulang sekolah, saya pura-pura lupa, setelah itu bilang, dimakan di depan orang tua, kamu kok makan? Padahal kamu tahu itu bulan Ramadan, tapi kamu pura-pura lupa, lah itu yang tidak boleh. Yang kedua, yaitu haid dan nifas bagi seorang wanita. Lah, haid dan nifas di sini adalah dapat membatalkan puasa meskipun itu ketika seorang wanita puasanya tinggal berapa menit saja pada maghrib. Umpamanya puasa kurang 5 menit, ndelalah kok dia keluar darah haid dan nifas, nah maka itu tetap puasanya batal. Tidak ada kortingan. Sesuatu yang membatalkan puasa, yang poin ketiga yaitu keluar dari agama Islam atau murtad. Nah itu bisa membatalkan puasa. Bahkan tidak hanya membatalkan puasa, tetapi amalan-amalan kebaikan yang kemarin sudah dilakukan itu akan menjadi hilang. Nah, jadi berhati-hati. Yang keempat yaitu gila. Nah, gila di sini juga akan membatalkan puasa. Ada yang lain mengatakan juga pingsan. Nah, pingsan itu juga bisa membatalkan puasa. Yang selanjutnya yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja. Itu contohnya ketika kita berpuasa, mulut kita ya kita sogok dengan sesuatu barang yang agar kita itu muntah. Lah itu contoh muntah dengan sengaja sehingga itu akan membatalkan puasa. Dan yang selanjutnya yaitu yang membatalkan puasa yaitu jima. Ini bagi yang sudah bersuami istri. Jima yaitu berhubungan badan suami istri yang sudah sah menjadi suami istri. Lah di sana itu bukan hanya mengkodok puasa, tetapi ketika jima di siang hari di bulan Ramadan, maka dia juga akan mendapatkan yang namanya kafarat atau denda. Yaitu ada 3. Yang pertama, puasa selama 2 bulan atau 60 hari berturut-turut, ini tidak boleh putus. Seumpamanya dia sudah mendapatkan 58 hari ataupun 59 hari, setelah itu dia kok tidak puasa lagi untuk menghadapi 60, nah maka dia mengulang dari awal. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yaitu memerdekakan budak atau hamba sahaya. Dan yang ketiga yaitu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Nah, maka dari itu ketika di bulan Ramadan ini tidak hanya menahan
makan dan minum, tetapi hawa nafsu kita juga harus ditahan. Jadi seperti itu. Nah, di dalam puasa Ramadan ini tidak hanya yang membatalkan puasa, bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan manusia atau seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Contohnya, ketika di bulan Ramadan kita menggunjing, ketika di bulan Ramadan kita rasan-rasan atau ngerumpi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika di bulan Ramadan kita banyak berbohong kepada orang lain ataupun kepada kedua orang tua. Jadi itu juga akan mengurangi pahala kita berpuasa. Sehingga apa? Kita berpuasa hanya mendapatkan yang namanya lapar dan haus saja. Maka dari itu, pada bulan Ramadan ini, pada bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmat, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan amalan-amalan baik kita, dan kita meninggalkan amalan-amalan buruk kita. Karena di dalam Ramadan ini kita mengharapkan Allah itu akan melipat gandakan amalan kita, bahkan kita mengharapkan amalan kita diterima oleh Allah. Jadi semoga pada kesempatan yang sangat mulia ini saya memberikan pesan kepada para hadirin, mari kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh rasa keimanan, dengan penuh rasa pengharapan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua ibadah amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.